Selamat siang semua. Siang, semangat luar biasa. Ini semua bangun dulu. Bangun supaya kita. Ya, tepuk tangan itu. Semangat yang menghilangkan lapar, menghilangkan ngantuk. Kita mulai pembelajaran agama kita. Bisa? Bisa, Bu. Artinya potong bebek angsa. Kita habis makan siang di sini. Potong bebek angsa. Oke. Ya. Pakai gerakan tadi dan gerak. Potong bebek angsa, masak ibadah. Silakan mulai. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Ya, terima kasih banyak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan sumber segala cinta dan keselamatan kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala perlindunganmu dalam kehidupan kami. Kini kami mau belajar bagaimana menggunakan media massa secara benar dan bertanggung jawab. Kami mohon kepadamu, pimpin hati dan pikiran kami agar selalu menggunakan alat-alat media massa dengan penuh iman demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yanti, silakan kembali. Tepuk tangan buat Yanti. Diana, Hadir, Bu. Rinto, Hadir, Bu. Dika, Ada, Bu. masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Suara hati. Suara hati. Tepuk tangan buat Dika. Ya, luar biasa. Semangat ya. Ya, Bu. Masih ingat apa kata lain dari suara hati? Masih, Bu. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Saya, Bu. Benny, Hati nurani. hati nurani. Tepuk tangan buat Benny. Masih ingat cara-cara membina suara hati? Masih, Masih, Bu. Melan? Rajin berdoa. Rajin berdoa. Tepuk tangan buat Melan. Satu lagi. Ya, silakan. Rajin di gereja. Rajin ke gereja ya. Tema pembelajaran kita hari ini adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran ini selesai, ya, melalui diskusi kelompok, menggali beberapa sumber dari pengalaman hidup dan juga melalui tanya jawab, maka siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari media massa. Yang kedua, dapat mengidentifikasi macam-macam alat media massa. Yang ketiga, menganalisa pengaruh atau dampak positif sekaligus dampak negatif daripada alat-alat media massa. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat suatu kalimat refleksi bagaimana cara ia menempatkan dirinya ketika ia menggunakan media massa secara baik dan benar, secara kritis dan bertanggung jawab. Supaya tujuan pembelajaran kita bisa dicapai dengan baik sesuai dengan harapan kita, maka kita akan mulai buka buku halaman 47. Ya, bisa? Oke. Silakan mengamati ya beberapa gambar yang ada di dalam buku. Setelah itu Ibu akan bertanya, apa yang kamu pahami dan kamu simak dari gambar-gambar yang ada di dalam buku. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ibu mau bertanya. Dari beberapa gambar yang kamu sudah amati,
Kira-kira gambar apa saja yang ada di dalam? Satu-satu. Ya, nanti. Gambar seorang yang sedang main internet tanpa memikirkan orang yang ada di samping. Iya, tepuk tangan buat Yanti. Ada orang yang sibuk bermain internet tidak menghiraukan orang di sampingnya. Siapa lagi? Saya Bu. Ya, Melan. Ada orang yang sedang menonton film. Ada orang yang sedang menonton film. Tepuk tangan buat Melan. Silakan. Saya Bu. Iya, silakan. Orang yang main HP. Ada yang bermain HP, tepuk tangan. Supaya pembelajaran kita lebih tercapai tujuan yang kita inginkan seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi. Sekarang kita bentuk kelompok diskusi. Silakan membentuk kelompok diskusi. Setelah kita sudah bentuk kelompok diskusinya, Ibu akan membagikan LKPD ya. Sesuai instruksi yang ada, maka pertanyaan-pertanyaan yang ada itu dikerjakan secara kelompok ya. Sebelumnya kamu harus menuliskan nama kelompok dan nama anggota kelompok ya. Kita ada 5 kelompok ya. Ya, Bu. Lalu jangan lupa kelasnya, semester, hari dan tanggal serta tema pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Silakan berdiskusi kelompok. Ingat penilaian Ibu ya. Kerjasama, tanggung jawab, kesetiaan ya. Ya, Bu. Dan tidak ada yang bermain sendiri, semua harus ambil bagian dalam diskusi kelompok ya. Ya, Bu. Ada yang menuliskan, ada yang mencari jawabannya ya. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Jelas pertanyaannya? Jelas, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita duduk seperti semula. Silakan kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Media massa adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan yang dapat didengar, dilihat dan juga dapat dibaca dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Fungsi alat media massa antara lain sebagai sumber berita informasi, sebagai sarana untuk belajar, sebagai sumber pengetahuan, sebagai alat hiburan, sebagai alat untuk mengikuti perkembangan yang terjadi dalam kehidupan setiap hari, sebagai sarana yang digunakan untuk merangkul dunia, sebagai sarana untuk mendekatkan yang jauh, dan sebagainya. Empat, pengaruh media massa yang menguntungkan atau positif adalah 1. Memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. 2. Memperluas pergaulan. 3. Jarak dan waktu bagi kita tidak menjadi masalah karena dengan alat media massa kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan dan di mana saja. Oke. Setelah kita mendengarkan hasil diskusi kelompok yang kamu sudah presentasikan, maka saat ini kita bisa mengambil kesimpulan bersama ya. Kita sama-sama mengambil kesimpulan karena kesimpulan tadi, rangkuman tadi kamu sudah temukan sendiri ya. Ibu hanya memfasilitasi kamu dalam pembelajaran ini, tetapi dari hasil diskusi kelompok yang Ibu dengarkan tadi, kamu sudah bisa menyimpulkan sendiri. Oleh sebab itu kita ulangi sekali lagi ya. Ya. Apa pengertian dari media massa? Ya, Adelina. Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan sumber berita kepada penerima atau pengarang dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Iya, tepuk tangan buat Adelina. Masih ada yang lain? Apa itu media massa? Baca di sini. Menan? Media massa adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan
yang dapat didengar, dilihat, dan juga dapat dibaca dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Iya, tepuk tangan buat Nela. Sebutkan macam-macam alat media massa. Radio, Radio, apa lagi? koran, Koran, televisi, televisi, majalah, Kabar, komputer, Buku. handphone, Berkabar. surat kabar. Ya, tepuk tangan buat Nela. Apa pengaruh media massa? Ada berapa pengaruh media massa terhadap kehidupan manusia? dua. Iya, itu. Pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ya, pengaruh positif dan negatif. Sebutkan pengaruh negatifnya. Dapat menimbulkan konflik atau perselisihan. Iya, tepuk tangan. Dapat menimbulkan konflik dan hati-hati dulu. Hati-hati gunakan hati dulu ya. Ingat, kita menyanyi pakai tari dan gerak ya. Iya. Semangat, masih semangat? Masih, Bu. Kita kasih hilang lapar, kasih hilang ngantuk ya. Iya, Bu. Sebelum ibu berikan tugas, nanti kalau ibu langsung berikan tugas pasti kamu sumpah. Jadi kita break dulu, kita menyanyi bersama dulu baru ibu kasih tugas. Bisa? Bisa, Bu. Bu. Kita menyanyi lagu apa? Hati-hati gunakan HP, hati-hati gunakan media massa. Silakan. Oke, Aden. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan HP-mu, oke. Hati-hati gunakan internet, oke. Karena zaman sekarang kita mudah tergoda. Hati-hati gunakan media massa, oke. Gunakanlah HP-mu pakai iman, oke. Gunakanlah internet pakai hati, oke. Karena zaman sekarang teknologi diraja. Gunakan media massa pakai iman, oke. Hilang capeknya? Hilang Hilang ngantuknya? Hilang, Bu. Hilang laparnya? Hilang, Bu. Terima kasih banyak tepuk tangan. Sekarang ibu akan memberikan tugas. Mau tidak tugas? Mau. Sudah, kita akan memberikan tugas ya. Tulislah sebuah kata refleksi. Bagaimana sikap dan tindakanmu untuk menggunakan alat-alat media massa secara baik dan benar sesuai dengan iman Kristiani. Sudah? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Tugas yang dikerjakan. Lalu sebelum kita pulang, kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu. Kami sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Semoga dapat memahami dan menghayatinya dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi insan yang senantiasa bersyukur dalam segala hal. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Erni, silakan duduk. Tepuk tangan sekali.